Baik, hari ini kita masih dalam tema gereja tentang doa. Boleh, ya, judulnya adalah doa karena hari ini adalah hari Indonesia itu 12 November adalah hari ayah. Karena itu kita belajar tentang doa Our Father in Heaven. Doa Bapa kami itu dimulai dengan kata Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Karena engkaulah di ujung daripada doanya ditulis karena engkaulah, mari kita baca sama-sama. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata Bapa kami dipakai oleh Tuhan Yesus dan setiap kali kita berdoa. Tetapi di ujung daripada doa Bapa kami dituliskan karena engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bukan karena saya yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Jadi berdoa tapi hasilnya terserah, tergantung kedaulatan Tuhan. Yang punya semua Tuhan. Ada sebuah ayat yang menarik yang ditulis dari Mazmur 103 ayat 13, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, Alkitab memberikan contoh Bapa sayang kepada anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih seorang Bapa itu luar biasa. Tadi kita melihat Audrey dan juga Daniel memberikan terima kasih ya buat Pak Hani, Bapak. Itu Bapak itu dia mau pulang malam, dia bekerja. Kemarin saya bicara dengan Bu Nova juga Pak Ferdinand, orang tua mereka tentara. Mereka siap dimaki komandan ya, menghadapi segala macam hanya untuk keluarganya supaya tetap dinafkahi. Itu kasih seorang bapak. Jadi boleh ibu-ibu yang hadir di sini kasih tepuk tangan buat bapak-bapak. Wah, tepuk tangannya enggak meriah. Boleh sekali lagi ibu-ibu kasih tepuk tangan buat bapak-bapak. Karena hari ini adalah hari bapak, jadi khotbahnya membela bapak-bapak. Minggu depan yang khotbah di sini Ibu Indri Gautama. Pasti yang dibela ibu-ibu. Dan pas minggu depan saya pergi ke Kupang. jadi minggu depan membela ibu-ibu, minggu ini hari Bapak. Jadi hari ini biarlah saya membela bapak-bapak. Nah, Bapak itu memberikan buat keluarganya apa yang dia bisa. Dia korban, dia punya diri hanya untuk keluarganya. Itu hati seorang bapak. Nah, mari kita lihat beberapa sikap dan sifat yang perlu kita pelajari. Yang pertama, seorang bapak itu murah hati. Mari kita baca Lukas 6 ayat 36, 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Bapak itu selalu murah hati bagi anak-anak dan juga keluarganya. Kata murah hati itu Alkitab bahkan menulis waktu ada seorang anak yang the prodigal son, anak yang lari keluar daripada rumahnya, menjelekkan nama orang tuanya, menghabiskan uang ayahnya. Tetap kemurahan hati bapaknya ada bagi anaknya. Itu murah hati. Saya punya anak namanya Joy. Saya sering peluk dia, saya suka bucin sama dia dan saya senang dekat sama dia. Dan istri saya, Bu Intan, itu selalu berkata, jangan terlalu murahan sama anak. Murahan itu apa aja diikutin, sampai kadang-kadang dia bisa lebih galak kepada bapaknya. Nah, saudara harus tahu, murah hati dan murahan itu mirip. Karena murah hati itu, murah hatinya buat mengampuni. Dia murah hatinya, itulah hati seorang bapak bagi anak-anaknya. Betapa sering kita menyakiti hati Tuhan. Tapi toh hari ini saudara semua bukankah diterima di gereja? Saudara menyembah Tuhan, Dia tetap memberkati.
Itulah hati Bapa buat kita. Nah, saya lanjutkan lagi yang berikutnya. Yang pertama, Bapa itu murah hati. Yang kedua itu, iman seorang Bapa itu dapat diwariskan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, mari kita baca 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Iman dari seorang bapa itu seringkali diteruskan oleh generasi selanjutnya. Dan seorang bapa itu mengajarkan, diminta untuk bapak-bapak yang ada di sini ataupun calon bapak untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita dan membicarakannya. Tetapi saudara harus baca ayat yang ke-6. Saya ulang buat saudara ayat yang ke-6 di atas. Dituliskan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Baru setelah itu ajarlah ini kepada anak-anakmu. Jadi ternyata perintah Tuhan buat seorang bapak supaya imannya diwariskan itu bukan saja mengajarkan, tetapi duluan bapaknya dulu yang melakukan. Itu yang dimaksud dengan firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan harus bapak-bapak perhatikan. Baru diajarkan. Satu waktu putri saya melakukan sesuatu nakal gitu ya. Lalu saya marah sama putri saya. Dan istri saya bilang, saya marah kan sama Joy, saya marah sekali. Lalu istri saya bilang bahwa, ya mirip sama kamu. Yang dia lakukan gak jauh beda sama yang kamu lakukan. Jadi istri saya dengan otoritas ilahi berkata, kamu dulu yang bertobat, baru kamu bisa marahin anak. Sampai sini sudah nangkep? Bapak-bapak, perhatikan firman Tuhan. Wariskan yang baik buat anak-anak kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang selanjutnya adalah kita mempelajari tentang sifat Bapak. Itu adalah memperjuangkan hak daripada anak-anaknya. Seorang Bapak yang baik itu berusaha supaya anak-anaknya beroleh hak hidup yang lebih baik. Bahkan seringkali dia ingin, tadi kita lihat kata-kata dari anak-anak itu, bahwa seorang bapak ingin supaya anaknya melompat lebih tinggi daripada kehidupannya. Seorang bapak punya hati supaya anak-anaknya lebih baik daripada kehidupan yang dia alami. Mari kita baca, ada ayat yang menuliskan begini, Roma 8 ayat 17, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita semua mendapat hak kerajaan surga. Amin. Itulah hati seorang bapak, memperjuangkan hak anak-anaknya. Apa saja dia rela diberikan supaya anak-anaknya dan keluarganya dapat hidup yang lebih baik. Nah, kita belajar 3 sifat ini, memperjuangkan hak anak-anak. Lalu tadi iman bapak dapat diwariskan. Yang pertama tadi seorang bapak itu murah hati. Yang keempat ini bagian terakhir, yakni mengenal kasih Bapa. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Mari saudara, tidak gampang buat kita mengenal kasih Bapa. Maleakhi 1 ayat 2 berkata, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Umat Israel berteriak, caranya gimana? Atau dengan kata lain, umat Israel berkata, aku gak ngerti kasih seperti ini. Saudara ngerti? Tuhan berkata, I love you. Tapi umatnya berkata, aku gak ngerti kasih jenis ini. Cara apa ini? Apa yang kau perbuat? Sehingga kita perlu mengenal lebih dalam hari ini tentang kasih seorang Bapa. Saya mau cerita buat saudara.
Di Indonesia orang mengenal lebih banyak kasih ibu. Ada sebuah lagu judulnya Kasih Ibu. Coba main di mana? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi. Saudara kata? Bagai sang surya menyinari dunia. Itu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali. Kasih ibu. Bahkan lagu anak-anak di Indonesia, satu-satu aku sayang ibu. Kesian banget bapaknya. Bapaknya di mana? Kasih ibu yang selalu mengasihi, mengayomi. Tapi jarang kita mengenal dikatakan kasih bapa. Saya mau cerita sebuah survei dilakukan di sebuah penjara di Amerika. Penjara di Amerika ini ada 6.000 penghuni penjara. Pada saat hari ibu dikatakan ada 2.000 anggota penjara yang meminta kartu Happy Mother's Day dan dikirimkan kepada ibunya. 2.000 kartu. Tetapi pada waktu hari ayah, dari 6.000 hanya 6 kartu yang dikirim kepada ayahnya. Dunia tidak mengenal kasih bapa. Tapi saudara, mari hari ini gereja mengajarkan, ini firman 1 tahun sekali. Yang pertama kita tahu bahwa ibu mengajarkan, mengenalkan dunia. Umur 4-5 tahun, anak kecil selalu tanya, ini apa? Ibu menjelaskan. Itu apa? Ibu menjelaskan. Sampai ada lagunya, apa tuh. Ini sudah berusaha saudara, apa tuh. Ya, tanya, tetapi bapak tidak mengajarkan mengenalkan dunia. Seorang bapak mengajarkan kepada anaknya bagaimana menghadapi dunia. Yang kedua, seorang ibu mengenalkan sebuah cita-cita kepada anaknya. Nanti kelak kamu bisa begini ya, begitu. Tetapi seorang bapak mengajarkan anaknya untuk menghadapi realita. Seorang keluarga yang sederhana, ibunya bilang nanti ya nak besar jadi orang besar. Sementara papanya mungkin mengetahui keadaannya dan berkata, nak tetap cuci baju, lakukan tugasmu. Diajarkan kita menghadapi realita. That's the father's love. Satu waktu saya berjalan sama Joy, pada waktu itu kami ada kesempatan di kota Singapura. Sama Intan, istri saya, jalan di Orchard Road. Ramai sekali pada waktu masa Natal, bulan Desember. Dan tiba-tiba karena ramai sekali Joy, putri kami tidak kelihatan dan dia jatuh. Dan Intan bilang, aduh anak kita jatuh dan sebagainya. Saya langsung mengambil posisi, berkata, pegang tangan Joy. Dan, Joy, bangun. Pak, tapi aku. Dan dia mulai menangis. Dia bilang, jangan menangis, wake up, bangun. Nanti kita sampai hotel. You can do it. Kadang-kadang bapak seperti itu. Tapi yang diingat kasih ibu. Karena itu ada lagunya kasih ibu sepanjang. Lalu kasih bapak kapan? Baca. Kasih ibu sepanjang masa. Kasih bapak terlihat saat dia sudah tidak ada. Betul gak? Waktu bapak itu gak ada di rumah. Sesuatu kekuatan, suatu perlindungan, it just gone. Mari kita berikan tepuk tangan buat bapak-bapak. Mari kita belajar satu waktu Elia, kita mengenal kasih Bapa. Elia itu pada satu waktu dia berhasil
menurunkan api dari langit, mengalahkan nabi-nabi Baal. 400 nabi Baal dikalahkan, dia turunkan api dari langit. Lalu dia memberikan seorang janda miskin makanan. Wah, hebat sekali. Lalu kekeringan panjang dan Elia berkata, aku berdoa supaya turun hujan dan hujan datang dengan lebat. Lalu satu waktu dia depresi dan stres karena ancaman daripada Ratu Isabel. Dan dia mogok, dia tidak mau pelayanan lagi, dia tidak mau, dan dia berkata, biar saya pergi saja, biar saya mati saja. Dan dia pergi ke sebuah gunung. Sampai di atas gunung, baca ayat ini bersama saya, 1, 2, 3. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi apa? Apakah kerjamu di sini, hai Nabi Elia? 2 kali perkataan. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, waktu pertama Elia naik ke atas gunung, pertama firman Tuhan datang kepada Elia berkata, apa kerjamu di sini? Dia berkata, ngapain lu di sini? Yang saudara lihat ini adalah kasih seorang bapa yang strength. Ngapain lu di sini? Lalu mulailah ayat 14, Elia mulai depresi dan mulai mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dia berkata, aku ini sudah pelayanan, aku sudah datang ke gereja setiap minggu, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku juga disuruh kalau nyumbang Natal, saya sudah nyumbang Natal. Tapi kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini? Dan lihat mari jawaban Tuhan. Mari saudara baca ayat yang ke-15, baca bersama saya 1, 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Firman Tuhan dengan berkata, sudah, stop kamu punya keluh kesah, kamu punya curhat, kebanyakan ngomong, kembalilah bekerja. Itu kasih seorang bapa. Hadapi realitamu. Keras Bapak Ibu. Tapi itu kadang-kadang the truth. Mari saya lihat ada sebuah ayat tentang makanan rohani, yakni susu yang diberikan secara rohani ya. Ini ayatnya dari 1 Petrus 2 ayat 1. Dia berkata begini, mari saya bacakan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Hanya kasih seorang bapa yang bisa melihat seperti ini. Ada seorang datang mungkin kata, Pak saya di PHK, mungkin saya begini, kenapa Tuhan tidak adil? Saya kan udah pelayanan dan sebagainya macam. Lalu seorang bapak, kasih bapak berkata, buang semua tipu muslihat, kemunafikan. Kamu memang ada salah, bertobat dan kembalilah berjalan. Itu loh kasih seorang bapak. Saya ingat waktu saya masih SMA, saya pengen sekali sekolah ke luar negeri Pak Ani. Pengen sekali sekolah ke luar negeri. Dan papa saya puasa selama gak lama, 6 bulan dia puasa. Supaya saya bisa sekolah ke luar negeri. Dan akhirnya saya gak sekolah ke luar negeri. Saya malah kerja di Jakarta, ngelesin sambil kuliah. Lalu orang berkata begini, saudara sering dengar klise begini enggak? Oh mungkin bukan rencana Tuhan. Pernah dengar klise begitu ya? Oh enggak nanti, oh mungkin Tuhan baik. Hei, satu hari firman Tuhan datang pada saya berkata, sudah Albert, terima kenyataan. Bapakmu, papamu enggak punya uang. Sehingga kamu harus bertanggung jawab akan kehidupan ini, kerja dan biaya sekolah. Terima itu. Sakit hati, kamu harus menerima realita itu. Karena itu dikatakan buanglah segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan. Gak usah munafik. Kadang-kadang kita harus hadapi realita. Mari kita lihat sebuah ayat lagi. Mari kita baca, ini buat kita semua. 1, 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Stop, saya tanya. Susu dari mana? Ibu. Tapi ayat selanjutnya.
Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Makanan keras ini harus engkau hadapi. Gereja ini memberikan makanan keras hari ini. Engkau harus hadapi. Kalau engkau salah, ya sudah, bertobat, minta maaf, jalan lagi. Jangan terus-menerus terpuruk, mengasihani diri dan stop. Seorang bapak yang baik, bangun, walk again. Supaya apa? Makanan keras itu adalah untuk orang dewasa, supaya kamu punya panca indera yang terlatih. Kalau engkau ditipu orang, belajarlah panca indera supaya kelak kamu udah bisa punya mata, telinga, mengerti kehidupan ini lebih bijak. Katakan amin. It is hard. Minggu lalu kita belajar tentang Tuhan, Bapa yang memberikan roti bukan batu. Bapa yang memberikan ikan bukan ular. Michael di mana Michael? Michael ada? Oh, lagi di sekolah minggu. Bapak Ibu, saya tadi pagi bergumul untuk menyampaikan firman ini. Karena saya menangis dan terharu pada waktu tadi pagi. Saya menangis sekali karena seorang hamba Tuhan berkata begini, mana ada bapak yang memberikan kaktus kalau anaknya minta mawar. Mana ada bapak yang memberikan batu kalau anaknya minta roti. Betul? Tapi saya komplain pada Tuhan tadi pagi. Tuhan, aku banyak terima kaktus. Jangan bohong, aku gak mau munafik di hadapanmu pagi ini jam 3. Aku sering terima kaktus juga. Aku minta mawar, engkau kasih kaktus. Aku minta roti, engkau kasih batu. Saya menangis tuh. Di mana Tuhan? Dan Tuhan berkata, hidup ini kadang kamu terima roti, kadang juga kamu dilempari batu. Hidup ini kamu terima mawar, ada juga yang terima cinta, kadang juga kamu harus diputuskan cinta. Kamu harus terima kaktus. Dan kasih seorang bapa menepuk pundak saya. Face it, hadapi, lewati, berjalan lagi. Jalan dengan Tuhan. Karena itu ada ayat penutup teman-teman. Dia berkata begini apa? Mari baca sama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan saudara minta sesuatu Tuhan tidak jawab, saudara pindah agama. Saya mau kasih tahu, kalau saudara pindah agama, besok ketemu lagi hal yang sama. Ngerti saudara? Ini adalah kenyataan hidup. Kasih seorang bapak bercerita, hadapilah. Kalau kamu terima roti, puji Tuhan. Kalau kamu terima batu, hadapilah, besok ada roti lagi. Kalau kamu hari ini sial, berjalanlah terus, gak usah nyimpang, gak usah cari dukun. Percaya saja satu iman ini, percayalah besok kamu terima keberuntungan. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya tutup, ada seorang anak muda punya mimpi besar. Mimpi, dia bilang, wah saya punya mimpi. Dan anak muda ini anak manja di rumah. Lalu satu hari dia jubahnya harus diambil orang. Mana teman-teman singers? Kemana semua teman-teman singers? Jubahnya harus diambil orang. Diambil oleh saudaranya sendiri. Dia gak punya jubah lagi. Ayo mana nih teman-teman? Kok gak keluar-keluar tadi? Dia jadi budak di Mesir. Nandus, coba tolong saya. Tolong buka jas saya.
jubahnya, dia anak manja, jubahnya hari itu dibuang. Lalu dia harus pergi ke Mesir. Sampai di Mesir dia naik lagi jabatan. Coba kasih lagi jubahnya. Dia dapat jubah kepercayaan orang namanya Potifar. Pakai lagi. Pakaiin saya lagi. Nah, dia dapat lagi jubah. Susah nih masuknya dari mana? Ya, dia pakai lagi. Mana nih, susah nih masuk. Dia pakai lagi. Jalan di rumah Potifar. Apa yang terjadi? Dituduh memperkosa tante Potifar. Tolong lagi Nandus. Apa yang terjadi jubahnya? Dibuang lagi enggak? Dibuang lagi. Dia telanjang masuk ke mana? Penjara. Habis. Tapi kasih seorang bapak mengajarkan dia. Kadang-kadang kita harus hadapi realita. Jadi yang terbaik di areamu. Di tempat Potifar jadi yang terbaik. Di tempat penjara tetap jadi yang terbaik. Dan Tuhan berkata, bangun nak, don't give up, move again, kuatkan hatimu. Dia naik lagi di penjara. Sampai pada akhirnya, tolong ambilin lagi. Firaun memberikan dia jubah. Apa? Jubah apa? Jubah raja. Hari ini firman Tuhan di hari Ayah. Biar kuat hati Bapak Ibu semua. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.